Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan yang baik bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan, belajar dari firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang keempat. Firman Tuhan saya bacakan bagi kita. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Oh, puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini Bapak Ibu merupakan kesimpulan daripada kehidupan orang Kristen. Mengapa Bapak Ibu? Karena kalau kita melihat sejarah gereja, sebenarnya bahwa kekristenan itu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah krisis. Kalau kita lihat abad pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana kekristenan itu mulai muncul. Banyak sekali orang Kristen yang dianggap oleh pemerintahan Kaisar Romawi waktu itu mereka adalah bagian daripada yang harus menjadi dipertontonkan, ya. Musuh orang-orang kekaisaran waktu itu abad pertama itu adalah orang-orang yang budak, narapidana dan musuh-musuh mereka. Mereka harus diperhadapkan kepada situasi yang sangat sulit, yaitu dimasukkan ke pertandingan gladiator, di mana orang-orang yang percaya Tuhan itu yang dianggap mereka musuh mereka, dianggap mereka adalah narapidana dan musuh mereka, harus diperhadapkan kepada gladiator itu, yang mana gladiator itu adalah orang-orang yang hebat, yang raksasa, pakai pedang untuk membunuh orang Kristen ini, dan mereka menonton. Dan waktu mereka menonton itu, ya mereka senang sekali. Mereka menjadi bahagia karena melihat orang Kristen itu dalam penganiayaan, penderitaan, kesulitan seperti itu. Tubuh mereka kadang-kadang juga tercabik-cabik oleh binatang buas, singa-singa atau harimau. Nah, jadi itulah musuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada abad pertama. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tokoh gereja Tertullian berkata, darah orang-orang Kristen abad pertama itulah yang membuat sekarang ini kekristenan berkembang, bahkan di seluruh dunia ini kekristenan begitu banyak yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa orang-orang Kristen pertama atau abad pertama itu sanggup dan mampu siap menjadi martir secara rohani. Martir karena nama Tuhan. Martir karena percaya kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan mereka berani? Nah, saya belajar Bapak Ibu, saya tahu firman Tuhan ini. Itu yang dikatakan dari Kolose pasal yang ketiga ayat 1-4 tadi dikatakan, mereka itu mengerti benar firman Tuhan bahwa mereka sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu yang pertama. Jadi mereka sadar betul karena mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Arti dibangkitkan itu Bapak Ibu bahwa mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yesus yang datang ke dunia ini, yang lahir di kandang domba, disalibkan dan dibangkitkan itu. Artinya mereka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan menghadapi situasi apapun dalam hidup mereka. Apakah itu penderitaan? Apakah tadi harus menghadapi antara hidup dan mati? Apakah seperti martir menghadapi gladiator atau singa-singa atau harimau yang begitu ganas itu? Mereka sudah siap karena mereka mengenal Tuhan yang mereka sembah. Mereka tahu bahwa mereka sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam firman Tuhan, Titus pasal 3 ayat 10 dikatakan, Rasul Paulus berkata bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, dan aku dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Jadi mereka sadar betul, orang-orang Kristen itu sadar betul bahwa apapun yang mereka hadapi, penderitaan seperti apapun mereka hadapi Bapak Ibu, mereka sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yang kedua dikatakan tadi di sini, yang kita baca tadi Bapak Ibu, poin yang kedua adalah bahwa mereka itu dalam menghadapi kehidupan sebagai orang Kristen, mereka itu tersembunyi di dalam Tuhan. Mereka dikatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bersama dengan Kristus tersembunyi. Hidup kekristenan itu tersembunyi. Artinya sudah ada Tuhan yang menjagai, memelihara, menopang, menguatkan, meneguhkan mereka. Mereka tidak sendiri lagi menghadapi kehidupan ini Bapak Ibu. Itu yang membuat mereka tetap kuat. Itu membuat mereka tetap hidup untuk terus setia dengan iman mereka. Mereka Bapak Ibu punya keyakinan. Mereka punya iman. Iman itu Bapak Ibu adalah relasi mereka dengan Tuhan. Jadi iman itu adalah relasi kita, hubungan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Mereka sudah punya iman yang kuat Bapak Ibu. Dan mereka katakan firman Tuhan ini tadi bahwa satu saat nanti Bapak Ibu, mereka akan mendapatkan, waktu Kristus menyatakan diri, mereka akan menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Wow, dahsyat sekali Bapak Ibu. Waktu nanti satu saatnya, memang belum sekarang kita alami, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah-tengah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Kalau pandemi sekarang ini menjadi masalah global, mendunia, ini baru sebagian kecil Bapak Ibu. Tapi kita pandang ke depan, ada yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Bagian kita Bapak Ibu adalah firman Tuhan dalam Mazmur 62 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saya ulangi sekali lagi, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi bagian kita adalah percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Jadikan Tuhan yang menjadi prioritas hidup kita. Jadikan Tuhan yang di depan kita. Di tangan saya ada koin Bapak Ibu. Kalau misalnya koin ini kita gambarkan sebagai masalah. Dan kita dekatkan dengan mata kita. Maka kita nggak bisa melihat lagi apa-apa di belakang. Hanya masalah yang kita lihat. Tapi coba kalau koin ini saya gambarkan sebagai Allah. Allah yang menjadi utama, yang terdepan dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan melihat lagi kalaupun ada masalah. Ada problem, ada kesulitan apapun dalam hidup kita. Biarlah Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Amin. Shalom.